Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kira, kembali lagi di Jendela Kira, Jendela Konseling Islam Remaja. Kali ini aku bakalan bahas tentang self-harm pada remaja. Menurut Harlock, masa remaja merupakan masa di mana seseorang berada dalam masa yang penuh konflik. Hal ini terjadi disebabkan oleh perubahan bentuk pada tubuh, pola perilaku, dan peran sosial. Perubahan yang terjadi pada masa remaja dapat menimbulkan suatu konflik atau permasalahan jika remaja tidak dapat beradaptasi dengan baik. Sebagian remaja memang mampu menyelesaikan permasalahannya dengan baik, namun tak sedikit juga yang tidak dapat menyelesaikannya dengan baik. Nah, ketidakmampuan individu menghadapi dan menyelesaikan masalah akan menyebabkan terjadinya stres dan tekanan yang menimbulkan emosi negatif dan afek negatif. Stres yang berdampak terhadap emosi negatif yang tidak terkendali dapat membuat individu melakukan perilaku yang dapat merugikan sendiri, seperti melukai diri sendiri, mengkonsumsi narkoba, dan perilaku negatif lainnya. Perilaku yang dapat merugikan diri sendiri itu disebut sebagai perilaku self-harm. Self-harm merupakan suatu bentuk perilaku menyakiti diri sendiri yang dilakukan individu karena permasalahan yang kompleks dan rumit, ingatan yang menyakitkan, atau keadaan yang di luar kendali sebagai cara untuk mengatasi tekanan secara emosional atau rasa sakit secara psikis yang tidak tertahankan, dialami oleh individu dengan melukai diri sendiri tanpa berniat untuk melakukan bunuh diri, namun dapat mengancam jiwa individu. Selanjutnya, ada jenis-jenis self-harm. Menurut Strong, perilaku self-harm memiliki 3 jenis self-harm, yaitu yang pertama, major self-mutilation, yaitu individu melakukan kerusakan yang cukup signifikan dan tidak dapat dipulihkan seperti semula, seperti memotong kaki atau mencukil bola mata. Nah, biasanya perilaku ini dilakukan oleh individu yang sedang mengalami psikosis. Yang kedua, stereotypic self-injury, yaitu jenis perilaku self-harm yang tidak terlalu parah namun intensitas dilakukannya lebih berulang, seperti membenturkan kepalanya ke tembok. Biasanya dilakukan oleh individu yang mengalami gangguan neurologis seperti autism. Yang ketiga yaitu moderate atau superficial self-mutilation, yaitu jenis perilaku self-harm yang paling sering dilakukan oleh individu, seperti menarik rambut dengan kuat, menyayat kulit dengan menggunakan benda tajam, membakar kulit, dan lain sebagainya. Dikutip dari sebuah artikel, berikut ada beberapa hal untuk mengatasi dan mendapatkan bantuan untuk perilaku self-harm. Yang pertama, bicara dengan orang yang kamu percayai. Berbicara dengan orang yang kamu percayai dapat membantu memastikan kamu aman. Mereka bisa saja anggota keluarga, teman, dokter, guru, konselor, atau layanan kontak krisis. Nah, sebisa mungkin sadarilah ketika kamu melakukannya dan jangan menyakiti diri. Yang kedua yaitu dengan mengatasi faktor-faktor mendasar yang mengarah pada menyakiti diri dan menghentikan dorongan untuk mencelakakan diri. Dan yang ketiga yaitu minta pertolongan. Biasanya dokter umum dapat membantu menemukan spesialis untuk membantu orang yang menyakiti diri, seperti psikolog atau konselor. Profesional kesehatan tersebut dapat membantumu menemukan cara yang lebih baik dan lebih aman untuk mengatasi tekanan. Nah, berbicara tentang self-harm, bagaimana ya hukum dalam Islam? Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum melukai diri sendiri adalah haram. Hal ini dikarenakan perbuatan melukai diri termasuk aniaya, yang mana bisa mendatangkan madorot tanpa ada manfaatnya. Biasanya, orang-orang yang menganiaya dirinya sendiri adalah mereka yang imannya lemah dan kurang mengamalkan rukun iman, rukun Islam, iman dalam Islam, hubungan akhlak dengan iman Islam dan ihsan, dan hubungan akhlak dengan iman. Terdapat banyak dalil syar'i, baik ayat Al-Quran ataupun hadis yang menjelaskan bahwa melukai diri sendiri adalah perbuatan dosa yang dilarang Allah Ta'ala. Salah satu dalil tersebut yakni dalam Quran Surat Ali Imran ayat 57 yang artinya, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka.
dan Allah sangat membenci kepada orang-orang yang zolim. So, kesimpulan yang bisa kita dapatkan bahwa melukai diri adalah perbuatan haram yang mendatangkan dosa. Nah, jadi janganlah dilakukan ya. Oke, sekian untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.